Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, di level 8 ini kita akan belajar tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum Bu Ima memulai pembelajaran hari ini, Bu Ima ingin bertanya kepada kalian, apa sih itu konstitusi? Siapa yang bisa jawab? Nah, benar sekali. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Nah, jadi konstitusi itu adalah adopsi kata dari Perancis. Nah, dalam KBBI sendiri, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Jadi di KBBI seperti itu penjelasannya. Nah, dengan demikian konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, di sini konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan belajar tentang pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, kita akan belajar tentang konstitusi menurut C.F. Strong. Nah, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Jadi, menurut C.F. Strong ini, konstitusi adalah lebih ke hubungan antara hak masyarakat dan kekuasaan negara, begitu. Yang kedua, menurut K.C. Weir, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Nah, kalau yang kedua ini lebih ke aturannya. Kalau yang ketiga, menurut S.E. Feiner dan Vernon Bodenor dan Bernard Rudin, konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini yaitu fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Nah, dari ketiga pendapat di atas, kalau yang pertama itu lebih ke hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yang kedua itu adalah aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah, dan yang ketiga itu adalah fungsi dari pemerintah ataupun hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kemudian juga pemerintahan dengan pemerintahan, seperti itu. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini adalah pokok pikiran persatuan Indonesia. Yang kedua ada keadilan sosial. Nah, ini adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian yang pokok pikiran yang ketiga itu ada kedaulatan rakyat. Di sini negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan. Jadi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat begitu. Dan yang terakhir ada negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila Pancasila. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah sangat erat hubungannya antara Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ini. Yang pertama adalah negara persatuan. Itu tadi yang sudah kita bahas tadi, itu pokok-pokok pikirannya itu adalah hubungannya negara persatuan itu hubungannya dengan sila ketiga Pancasila, yaitu apa? Nah, tentu kalian sudah tahu bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Kemudian ada yang kedua, negara berkeadilan sosial. Nah, berkeadilan sosial ini ada hubungannya dengan sila Pancasila yang kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat ini adalah sila keempat. Kemudian yang terakhir ada negara berketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah gabungan antara sila pertama dan kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila 1 dan 2 itu adalah sama-sama berkaitan, ataupun sila 1 dan 2 itu saling keterkaitan. Nah, di sini kita lanjutkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut. Nah, ini menjadi sumber motivasi. Kemudian yang kedua menjadi sumber cita, hukum, dan moral yang ditegakkan. Yang ketiga mengandung nilai universal. Dan yang keempat menjadi sumber motivasi. Nah, selanjutnya untuk tugas kali ini akan Bu Ima kirimkan di Google Classroom. Jadi silakan kalian membuka Google Classroom-nya ya. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan via WhatsApp ataupun via Google Classroom. Nah, ini yang terakhir adalah isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh. Pembukaan sendiri itu ada terdiri dari 4 alinea ataupun 4 pokok pikiran atau kaidah fundamental, dan yang kedua ada batang tubuh yaitu berisi tentang pasal-pasal. Nah, oke. Sudah selesai, kurang lebihnya Bu Ima minta maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.